kasih dan setia Tuhan dalam hidup kami, yang bukan hanya telah berkorban bagi kami, mati untuk menebus jiwa kami dari maut dan memberikan hidup yang kekal. Namun Engkau adalah Bapa yang setia, menyertai kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan, tetapi Engkau Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih untuk kasih setia. Kami percaya hari ini Engkau ada tengah kami, dan sebentar kami siapkan hati untuk sambut firman-Mu. Mari Tuhan berbicara pada kami. Juga memberkati umat-Mu yang mengikuti pada live stream, dan mereka semua juga diberkati. Terima kasih Bapak. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan. Ya, shalom Ibu Bapak. Saya lihat hari ini banyak umat Tuhan yang tidak bisa hadir secara offline, ya. Ada yang pamit pada saya karena keluarganya ada yang meninggal di negara, ya, jadi pulang kampung negara. Tapi mungkin sebagian ikut Idul Adha, saudara, ya. Nama Tuhan. Pagi ini saya akan sampaikan, ya, tema khotbah tentang korban yang sempurna. Haleluya. Untuk itu saya ajak Bapak Saudara untuk membuka kitab suci kita, Ibrani pasal yang ke-10 ayat 1 sampai ayat yang berikutnya sampai 7 saya akan bacakan. Sementara jemaat Tuhan memperhatikan kitab sucinya masing-masing. Ibrani pasal 10 ayat 1 sampai 7 demikian. Persembahan yang sempurna. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi, sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Tetapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, kita baca bersama-sama ayat 5 ya, sampai 7, 2, 3. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kendaki, tetap bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh aku datang dalam gunungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allah. Puji Tuhan. Saudara, saya ucapkan selamat kepada saudara-saudari kita yang hari ini sedang melaksanakan korban, ya, ibadah korban Idul Adha, ya. Saudara kasih Tuhan, ya, biasanya makanya saya lihat Pak Untung tidak datang, kenapa saudara? Ya, dia menunggu daging korban, saudara, ya. Ya, dia janji sama saya, Pak Pendeta, nanti kalau saya tak kirim ke Pastori, ya, kirim ke Pastori, biarpun saya tidak makan daging kambing, saudara, ya. Sekarang daging kambing haram buat saya, ya. Tapi tadi malam makan daging babi. Ya, karena anak-anak remaja pemuda bikin acara, Ibu Gembala marah-marah, ya sudah tidak apa-apa, makan sedikit, ya, haleluya. Saudara Tuhan, ya,
Kitab Ibrani memberitahukan kepada kita bahwa ya, kita umat Kristen tidak lagi perlu melakukan korban-korban seperti yang dilakukan oleh para nenek moyang kita. Nah, pertanyaannya kenapa, saudara? Nah, padahal Alkitab ini dari kitab Perjanjian Lama Kejadian ya sampai kitab ya secara Perjanjian Lama itu penuh dengan korban-korban, catatan korban-korban. Bahkan hukum Taurat mengajarkan tentang korban. Saudara ya. Nah, kita akan melihat sejarahnya. Sejak zaman nenek moyang kita yang mula-mula, kita lihat Kejadian pasal 4 ya. Kejadian pasal 4 ya, tentang Kain dan Habil. Saya akan bacakan mulai 1 demikian. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannyalah Habel adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Ayat 5 kita baca bersama-sama 2-3. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Saudara, mari kita akan lihat wajah saudara kita kiri kanan ya. Adakah wajahnya cerah, saudara? Kalau wajahnya sukacita, persembahannya diterima Tuhan, itu saudara tandanya ya. Kalau mukanya muram, tidak tahu apa masalahnya ya. Tapi Kain mukanya muram karena persembahannya tidak diterima. Nah, ini di awal mula keberadaan manusia di muka bumi sudah diawali dengan tragedi yang sangat memilukan sebenarnya. Manusia pada waktu itu jumlah masih beberapa orang, anak Adam puluhan, mungkin ratusan. Karena apa? Karena Adam tidak pernah jadi bayi. Dia ada di dunia ini langsung dewasa, langsung bisa jatuh cinta. Ya, kepada siapa? Ya, kepada istrinya. Tidak ada yang lain lagi, saudara. Hawa. Saudara, umurnya mencapai 930 tahun. Kalau 5 tahun sekali, nah, mungkin tidak 5 tahun sekali ya, mungkin ya 2-3 tahun sekali punya anak. Anaknya kembriuk. Bagus ya. Nah terus anaknya Adam itu kawin dengan siapa? Ya kawin dengan saudaranya. Pada waktu itu tidak ada lagi manusia. Ya, Pak kok boleh? Ya boleh zaman itu. Ya, di awal ya kawin dengan saudaranya. Kain menikah dengan siapa? Kain yang menikah dengan saudaranya. Ya, Habel belum punya istri. Ya, kemudian dicatatlah pengganti Habel itu Set. Tapi anak-anak Adam yang lain tidak dituliskan nama-nama mereka. Ya, banyak. Ya, sekasihan Tuhan. Dan tradisi mereka, kita ini heran luar biasa. Dari awal mereka mengenal dan apa kita itu untuk memberikan korban kepada Tuhan. Saya percaya ini bukan dimulai dari zaman Kain, tetapi dari bapaknya sudah, yaitu Adam. Adam melakukan korban.
Apa itu? Wujud ibadah kepada Tuhan. Zaman dulu ibadahnya ya tidak ada begini, apalagi main gitar. Tidak ada, belum dikenal alat musik, tidak kenal mereka. Belum tahu alat musik, saudara ya. Nyanyi bersama, tidak ada ciptakan lagu waktu itu, saudara. Ya, ya, John Suliono belum ada. Ya. Nah, saudara Tuhan, ibadahnya bagaimana? Ibadah kepada Tuhan yang dengan memberikan korban. Pola korbannya bagaimana? Nah, Kain itu membawa hasil bumi sebagai petani kan. Dibawalah kemudian dibakar. Bukan dibagi-bagi kepada tetangga, bukan. Mereka tidak punya tetangga. Tetangganya ya monyet, ya apa itu. Ya. Dibakar untuk Tuhan. Kemudian Habil sebagai peternak, dan dia mengambil kambing domba itu yang terbaik, tidak ada cacatnya. Hati-hati, korban kepada Tuhan itu bisa menjadi sebuah penghinaan kalau sebuah korban itu yang pertama dilakukan dengan tidak tulus dan dengan sukacita. Kalau saudara ngomel depan Tuhan, korban lagi, itu menghina Tuhan. Bukan hanya diberkati, Tuhan bisa marah. Ya. Yang kedua, kalau ada cacat celanya. Nah, kita korban-korban itu sekarang ini wujudnya tidak kambing domba atau binatang korban, tapi kalau ada, maaf ya, keuangan atau apa, saya mengajarkan anak-anak, mengajarkan jemaat semuanya, kalau memberi untuk Tuhan, persiapkan baik-baik. Kalau perlu uang itu dipersiapkan juga. Maaf, saya juga tidak persiapkan, itu gembala biasanya persiapannya. Itu sore dipersiapkan, kalau perlu disetrika yang baik. Ya, diperhatikan itu apakah ada robek atau tidak. Sebab itu untuk Tuhan loh. Seberapapun kita berikan. Kemudian di amplopi yang rapi, itu menghargai Tuhan. Tuhan itu akan respect dengan orang yang demikian. Dan pasti diberkati Tuhan, saudara. Kalau saudara melakukannya untuk itu, saudara, dengan cara demikian, ya. Nah, saudara kasih Tuhan. Namun kita tahu bahwa pada akhirnya setelah dua orang ini mempersembahkan korban Kain tidak diterima Tuhan. Ada dua kemungkinan. Yang pertama, Kain mempersembahkan korban dengan tidak tulus hati, ngomel kepada Tuhan. Ya tidak benar, berkenan Tuhan. Padahal kita tahu semua datang dari Tuhan. Yang ada di dunia ini milik Tuhan. Yang kita punya juga milik Tuhan. Bahkan hidup kita milik Tuhan. Tapi kalau kita memberi untuk Tuhan saja ngomel, saudara, ya tidak berkenan Tuhan. Tuhan ngomong dari surga, memang kamu siapa? Ya, kita ini pendatang semuanya di dunia. Ya, makanya saya ciptakan lagu. Ya, hidup ini hanya sementara. Terus lagu yang ekstrim lagi, itu ya. Ya, hidup ini yang apa tuh, lagu yang ekstrim lagi itu apa judulnya lagu saya lupa yang itu ya. Senang sementara, susah sementara, segala yang ada hanya nanti juga tiada. Itu Bu Wendy suka itu lagu itu ya, nyanyikan itu, tapi tidak nyampe karena memang tidak saya rancang bukan untuk di situ nyanyi sendiri aja. Dan itu butuh napas yang panjang nyanyikan lagu itu, saudara. Ini waktu lagu saya tadi jadi singgung lagu ini dinyanyikan oleh anak saya Lita. Saya dengar dari kantor lagunya siapa ya? Ya lupa sudah. Saya tanya sama anak saya, nah itu lagunya siapa? Lagunya bapaknya Lita. Oh iya, lupa. Ya. Bapa bimbinglah hidupku melintasi. Nah, lupa sudah, ya saudara. Ya, so kasih dalam Tuhan. Kemudian yang berikutnya, kenapa korban Kain tidak dikenan Tuhan? Karena ada cacat barangkali. Tapi tidak tulis Alkitab lah ya. Tuhan itu baik. Ya, tidak semuanya ditulis sama ini. Ada cacat. Ya. Tidak diberi, tidak dipilih yang terbaik, sekedar saja. Ya Tuhan tidak berkenan dong.
sekedar sak-sae aja yang penting korban, nah tidak berkenan tuh. Kemudian yang ketiga, ya, ini Tuhan memberitahukan korban Kain tidak ada unsur darah. Nah ini yang ketiga ini, ya, itu belum mutlak itu. Saya percaya kedua itu, ya. Tapi ini penting ini untuk mengingatkan sebanyak korban yang diberikan kepada Tuhan, entah itu korban syukur, korban keselamatan, korban penghapus salah dan sebagainya, itu harus ada unsur darah. Kalau di Bali ini soal kita umat Hindu ngerti itu, saudara. Makanya kalau ada upacara itu ada upacara taburak, betul Pak ya? Harus ada penumpahan darah. Entah darah babi atau darah ayam Pak ya? Tajen ya. Ada taburak. Kalau ada darah binatang yang dikorbankan, maka manusia selamat. Tidak akan ada penumpahan darah, begitu Pak ya? Tidak ada penumpahan darah pada manusia. Ini hanya bayangan sebenarnya. Nah, kita akan bicara nanti, saya akan sampaikan terus. Ya. Kemudian yang berikutnya, keturunan Adam yang ke-10 atau generasi ke-10, keturunan Adam yang ke-9, yaitu Nuh. Kita lihat ya, Kejadian 8 ayat 13. Kejadian 8 ayat 13 saya akan bacakan ya. Ya. Setelah hampir 1 tahun Nuh, ya, bahtera Nuh terapung-apung di atas permukaan bumi, kemudian mendarat, ya, hari keberapa itu mendarat itu bahtera Nuh itu, ya, hampir 1 tahun. Itu di pegunungan Ararat daerah Turki. Maka ini saya bacakan ya. Kejadian 8 ayat 13 demikian, dalam tahun ke-601 dalam bulan pertama. Perhatikan ya. Itu dihitung dari umur bumi waktu itu, dihitung dari, atau penanggalan ini dihitung dari umurnya Nuh. Umurnya Nuh ini ya. Pada tanggal 1 bulan itu sudahlah kering air dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat-lihat, ternyatalah muka bumi sudah mulai kering. Dalam bulan kedua, pada hari yang ke-27 bulan itu, bumi telah kering. Ya. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu, serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu, segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan, dan segala binatang melata yang merayap di bumi, suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Ayat 18, lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya. Ayat 19, segala binatang liar, segala binatang melata dan segala burung semuanya yang bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya, keluarlah juga dari bahtera itu. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Perhatikan, zaman Nuh ini, Nuh tahu apa yang harus dilakukan sebelum memulai kehidupannya di atas bumi setelah lewat air bah. Mereka tidak memikirkan bagaimana nanti uang belanjanya. Nuh tidak memikirkan bikin rumah dulu. Nuh tidak memikirkan bikin tempat tidur yang nyaman dulu. Tapi yang dipikirkan adalah bagaimana mencari Tuhan. Nah, ini yang penting. Maka setiap saudara kemana saja, ya, saudara jadikan Tuhan itu sebagai yang nomor 1. Cari Tuhan lebih dahulu. Kalau saudara pergi ke sebuah kota kemana saja, ya, jangan beraktivitas dulu, cari Tuhan lebih dahulu. Bangun mezbah dengan Tuhan, itu yang penting. Maka kau akan diberkati di mana saja. Ya.
Nah, ketika Nuh mengambil binatang-binatang yang tidak haram, zaman Nuh sudah tahu itu. Ada pengaturan binatang yang haram dan binatang yang tidak haram. Yang halal, saudara. Namun tidak dijelaskan secara mendetail seperti yang tertulis dalam kitab Imamat. Imamat pasal 12, ya. Tidak dijelaskan bagaimana binatang yang haram dan yang halal itu. Ya. Nah, kemudian diambil dan dipersembahkan. Kemudian Nuh membangun mezbah. Mezbah selalu. Mezbah itu berbicara mengenai rumah ibadah, tempat di mana kita kuduskan dan kita bisa beribadah pada Tuhan. Itu mezbah. Ya. Dan binatang itu disembelih dan ditaruh di atas mezbah. Bukan dimakan, dibakar, kemudian dimakan, tidak. Dari awal, ya. Cara mereka berkorban, mempersembahkan korban, yaitu apa? Ditaruh di atas mezbah yang di atasnya ditaruh api, ya. Dan dibakar habis sampai jadi abu. Selesai. Pak, tidak sia-sia. Udah, itu untuk Tuhan kok memang tujuannya. Bukan untuk yang berkorban, bukan untuk orang lain, tidak. Itu kurban benar-benar untuk Tuhan. Dibakar habis jadi api. Dan bau korban itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Makanya saudara datang ke gereja jangan berpikir, oh aku datang ke gereja supaya aku diberkati. Keliru. Itu sudah pasti saudara diberkati Tuhan. Tapi tujuan kita datang beribadah, memberi diri di atas mezbah, berkorban sampai Tuhan itu mencium, ya, bau korban itu yang menyenangkan. Apa yang terjadi ketika Tuhan mencium bau korban yang menyenangkan itu? Baca ayat 21 dan 22. Coba saya akan bacakan lanjut, ya. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Perhatikan. Setelah Tuhan mencium, ya, aroma korban yang tulus yang diberikan kepada Nuh dan anak-anaknya dan mantunya, saya percaya satu keluarga semuanya memberikan korban kepada Tuhan. Dan ketika Tuhan mencium aroma korban itu, Tuhan berfirman dalam hatinya. Ada yang bertanya begini, kok tahu? Kok ditulis di Alkitab? Iya, karena Alkitab ini memang wahyu daripada Tuhan. Apa yang dipikirkan Tuhan semuanya ada di sini. Makanya saudara kalau kepingin tahu pikiran Tuhan, baca Alkitab. Ya. Kalau saudara kepingin tahu rancangan Tuhan, baca Alkitab. Ini tahu saudara, ngerti apa kehendak Allah dalam hidup ini. Ada di Alkitab semua. Saudara, ketika Tuhan mencium bau korban bakaran, maka ia berfirman, aku takkan mengutuk bumi lagi karena manusia sekalipun yang ditimbulkannya hatinya adalah jahat sejak kecilnya, dan aku takkan membinasakan lagi segala hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-hentinya musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam, sampai kiamat. Amin. Ini janji Tuhan. Bumi ini dalam pemeliharaan Allah kita yang maha kuasa, yang maha kasih. Amin. Ya. Dan bumi ini, kehidupan kita ditopang oleh firman Allah yang maha kuasa. Karena itu jangan saudara takut. Nah, saudara terlalu banyak nonton, ya, video tentang planet-planet ini. Waduh, planet-planet mengerikan. Ada black hole dan sebagainya. Bagaimana nanti kalau bumi disedot masuk ke sana? Nggak usah mikirin itu, bukan urusan kita itu, saudara. Ya,
Oh, bagaimana nanti bumi, jarak bumi sekarang ini terlalu jauh dengan matahari, nanti kedinginan kita. Ya syukur Bang, sepanjang tahun, sepanjang zaman juga begitu. Tuhan lakukan itu proses alami yang Tuhan izinkan. Baca di Ibrani pasal yang pertama ketiga, bahwa kehidupan ini alam semesta ditopang oleh firman Allah yang Maha Kuasa. Ia adalah cahaya, ia adalah Yesus Kristus, cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman yang penuh kekuasaan. Nah, Yesus Kristus ini, ya, ia adalah firman Allah, cahaya kemuliaan Allah, gambar wujud Allah yang tidak kelihatan, yang menopang segala sesuatu dengan firman-Nya, termasuk hidup saya, hidup saudara. Kita ini bisa bernapas, bisa bergerak karena apa? Firman Allah. Yesus berkata, ya, Dia tunjukkan segala napas hidup makhluk hidup ada di tangannya. Ya, orang berusaha panjang umur dengan cara bagaimana, kalau Tuhan bilang selesai, selesai. Amin. Ya. Orang kadang-kadang pengen mati, tidak mati. Ya. Itu kekuasaan Tuhan. Saudara, makanya itu saya serahkan pada Tuhan. Tuhan, jadilah hidup. Ya. Kalau memang Tuhan pandang hidup saya ini bermanfaat, berguna bagi umat Tuhan, bagi jemaat, bagi banyak orang, ya biar itu jadi berkat, umur panjang, 500 tahun. Haleluya. Nah, saudara Tuhan, makanya ini menjadi pelajaran yang baik dan benar bagi kita. Kalau kita mempersembahkan korban ibadah, lakukan dengan tulus, beri yang terbaik. Entahkah waktu kita, entahkah pelayanan kita, entahkah pujian, nyanyian, pujian yang kita berikan pada Tuhan. Selama masa ibadah, kalau bisa kita harus fokus kepada Tuhan. Saya bicara tegas-tegas saja soal ini. Karena apa? Sebab kita ini beribadah bukan kepada manusia, tapi kepada Allah yang Maha Kuasa, yang hadir dalam setiap perhimpunan kita di dalam namanya. Selalu hadir. Sekalipun hari ini tidak banyak jemaat yang tidak hadir, saya tetap semangat. Kenapa? Karena ada Tuhan di sini. Saya pelayan ke desa-desa, berapa orang jemaat, saya tetap semangat, antusias. Kenapa? Karena Tuhan ada di situ. Ya, Tuhan ada di situ. Haleluya. Kemudian berikutnya, zaman Abraham. Kejadian 12 ayat 8. Ya, Kejadian. Kita masih di Kejadian saja. Kejadian pasal 12 ayat 8 saya bacakan. Kemudian ia pindah dari situ, atau saya baca sebelumnya lah, gitu ya, supaya lebih lengkap, ya. Ayat 4 mulai sampai ayat yang ke 9. Lalu pergilah Abram seperti yang firmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang peroleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikanlah di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh berjalan ke tanah Negeb. Perhatikan, ketika Tuhan memanggil Abram, nama sebelumnya itu bukan Abraham, tapi Abram. Ya, ketika dia masih penduduk kota Mesopotamia, kota Ur, maaf, bukan kota Mesopotamia, kota Ur. Kota Ur di daerah orang Kasdim, maka disebut Ur Kasdim.
di wilayah daerah ya, Abram artinya orang kota, Sarai artinya kapten, ya. Makanya kalau ibu-ibu yang masih suka memerintah suaminya, ya, sehingga suami-suami masuk dalam ya kumpulan, ya, suami-suami takut istri, itu artinya istrinya masih jadi kapten. Mana ondel tadi? Ya. Saya bicara Sarai, dia hilang. Ya. Ya, harus didoakan khusus ya. Haleluya. Ya, dia kapten, memerintah suami. Ngatur suaminya. Ini Sarai. Ya. Tapi kemudian setelah mereka masuk, dipanggil Tuhan dan mereka masuk ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Bukan tanah Palestina, tanah Kanaan dulu namanya. Karena milik bangsa Kanaan. Ya. Dan setelah Abraham sampai di sana, yang pertama-tama dia lakukan adalah maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Didirikan mezbah. Haleluya. Abraham ini adalah generasi ke-20 dari Adam. Generasi ke-20. Alkitab ini jelas teliti mencatat semua peristiwa perkembangan umat manusia, dan itu bisa dibuktikan dengan sejarah. Ya, mari silakan masuk Pak. Ya, haleluya. Dibuktikan dengan sejarah, saudara. Ya, saudara Tuhan. Nah, kenapa Abraham membangun mezbah? Karena dia tahu segala sesuatu itu ya ada di tangan Tuhan. Nasib manusia itu tergantung daripada tangan Tuhan, ada di tangan Tuhan. Maka dia mendahulukan Tuhan dalam seluruh aktivitas. Menghormati Tuhan. Mezbah dibangun sebagai rasa penghormatan, adanya pengakuan, dan sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan yang memberikan itu. Dan disitulah dipersembahkan korban bakaran. Dibakar sampai habis. Bukan dibakar separuh kemudian Tuhan kita 50-50 ya, 50% untuk Tuhan, 50% untuk dimakan. Enggak. Korban itu dibakar habis sampai jadi abu. Ya. Nah, kemudian kita tahu ya, dalam pasal berikutnya itu iman Abraham diuji. Waktu itu namanya sudah Abraham, ya, diganti oleh Tuhan namanya Abraham, yaitu bapak orang percaya. Ya, saudara, setelah mempersembahkan, sebelum mempersembahkan Ishak itu, namanya sudah ganti sebagai Abraham, yaitu bapak orang beriman. Haleluya. Nanti saudara bisa baca dalam Roma pasal yang keempat ayat yang ke 18 kalau salah itu ya. Ya. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham tetap berharap juga. Nah itu, kita itu demikian. Kita sudah punya janji Tuhan. Abraham dulu tidak punya kitab suci, tidak ada kitab, ya. Iya. Dia hanya dari mulut ke mulut aja imannya itu dibangun. Kemudian dari pengalaman pribadinya, tapi dia percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Pada setiap janji Tuhan. Umur 75 tahun dipanggil Tuhan untuk dijadikan bangsa yang besar. Dia nurut saja. Tidak pakai ya berbantah-bantah dari logika. Logikanya orang umur 75 tahun apakah masih bisa punya anak? Tidak bisa. Tapi dia percaya kepada Tuhan. Istrinya umur 65 tahun, sebab selisihnya 10 tahun. Saudara, dan benar, setelah 25 tahun mereka menerima janji itu. Ya, lahirlah Ishak. Artinya ketawa. Karena lucu memang.
Ya, Abraham umur 100, Sarah umur waktu itu belum umur 100, masih 99. Ya. Waktu ditemui Tuhan lagi. Dan Sarah waktu itu umur 89. Ya. Lagi yang benar, tepat usia 100 Abraham menerima janji Tuhan itu, yaitu lahirlah anak perjanjian, yaitu Ishak. Namun 13 tahun sebelumnya itu lahirlah anak kecelakaan. Maaf ya, saya katakan anak kecelakaan. Karena apa? Ya, Sarah ini tidak sabar. Ya, mungkin rundingan malam-malam. Ya, Tuan Abraham. Kalau dia panggil Sarah itu panggil Abraham itu Tuan. Namanya diganti kan? Dari Sarai kemudian jadi Sarah. Akhirnya panggil Abraham Tuan. Tuan Abraham. Mana di sini ada ibu-ibu panggil suaminya Tuan? Kurang mesra rasanya gitu. Tapi Sarah panggil Abraham ini Tuan Abraham. Ya. Nah, dan pada waktu dia mendengar Tuhan berbicara yang datang sebagai malaikat Tuhan, ya. Dari kemah dia ketawa aneh, bagaimana orang umur 89 tahun mau hamil, apa tidak jadi bahan ketawaan, sudah kewut semuanya. Ngerti kewut saudara? Dan keriput semuanya. Bukan hanya menopause, tapi sudah payah, saudara. Ya, tapi benar. Bagi orang percaya itu tidak ada sesuatu yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada sesuatu yang mustahil. Karena itu mari kita belajar dari iman Abraham. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham tetap percaya. Kita ini kadang-kadang dibawa Tuhan, ya, dalam situasi kayaknya sudah tidak ada pengharapan. Tuhan ingin melihat hati kita. Tetap percaya kepadanya atau tidak? Atau justru kita sudah mulai marah-marah, banting-banting apa saja, ya, terus ngomel, tidak usah gereja-gerejaan, Pak Yonatan khotbah bohong itu. Loh, saudara tidak akan terima apa-apa. Tapi kalau saudara percaya dan tetap setia, saudara pasti akan menerima janji Tuhan. Yang percaya tepuk tangan, saudara. Ya. Saudara pasti menerima janji Tuhan. Ya. Akhirnya Abraham menerima janji Tuhan. Lahirlah Ishak, yang artinya ketawa. Namun kemudian dalam Kejadian pasal 22, ya, pasal 22 ayat 1 sampai 19 nanti saudara baca sendiri. Iman Abraham diuji oleh Tuhan. Ya, iman Abraham diuji oleh Tuhan. Ya. Tuhan datang kepada Abraham, yaitu Elohim Yahweh itu datang. Abraham, ya, besok kamu pergi ke Gunung Moria. Untuk apa Tuhan? Kamu ibadah kepadaku, bangun sebuah mezbah dan korbankan satu korban. Oh ya Tuhan. Oh, senang hati Abraham. Dia akan korbankan berapa saja yang Tuhan minta. Korbankan lembu, sapi, kambing, domba, berapa saja yang Tuhan minta dikorbankan. Karena dia seorang kaya raya diberkati Tuhan. Makanya orang yang takut akan Tuhan, mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, setia pada Tuhan, diberkati Tuhan hidupnya. Amin. Tidak ada orang yang setia pada Tuhan yang hidup benar dan diberkati Tuhan. Hidupnya diberkati Tuhan. Ini janji Tuhan loh. Ya toh? Amin. Abraham saya diberkati, Tuhan minta apa saja dikasih. Namun kaget Abraham. Yang diminta Tuhan, korbankan anakmu kepadaku. Wih. Oh, macam-macam pikirannya Abraham. Tuhan yang saya sembah ini kok ngeri ya? Mungkin begitu ya. Kok minta anak sekarang tuh bagaimana? Minta manusia lagi. Ya. Gimana ini? Ya. Tapi dia percaya akan kasih dan kebaikan Tuhan. Itu imannya. Kalau kita mimpi begitu kan kita berpikir, waduh, ngeri nih. Tapi ini dia percaya kepada Tuhan. Ya, bahwa Tuhan itu kasih. Bukan hanya Tuhan itu kuasa, tapi dia percayakan kasih Tuhan. Yang diminta itu Ishak, anak perjanjian, bukan Ismail. Saudara, Ismail itu waktu itu umurnya sudah 30 tahun, sedangkan Ishak baru 17. Ishak dibawa, ya,
ke Gunung Moria. Sepanjang jalan Ishak bertanya, Bapak, ya, kita sudah bawa kayu, bawa apa semuanya, mana? Kita kok tidak bawa kambing domba. Tapi kemudian Abraham, waktu Ishak tanya begitu, saya percaya sebagai seorang bapak yang baik, Abraham pasti hatinya kayak diiris-iris rasanya, saudara. Tapi Abraham menjawab itu dengan iman. Dia katakan, Jehovah Jireh. Jehovah Jireh. Makanya ketika saudara perintahkan Tuhan, saudara tidak dibekali apa-apa, kita harus keluar dari mulut kita, Jehovah Jireh. Allah itu menyediakan kebutuhan kita. Jangan takut makanya. Ya, Pak Jeffrey mulai membangun gereja cabang. Sekalipun kita belum bisa berbuat banyak, ya, lakukan saja. Jehovah Jireh, Allah menyediakan. Itu pasti disediakan. Bukan kalau perlu, kalau bangun gereja nanti dapat beli tanah, tidak apa-apa, beli tanah duluan, tidak apa-apa. Bangun, ya, yang bagus, yang besar, ya. Percayalah Jehovah Jireh, Allah menyediakan segala keperluan. Benar, setelah sampai di Bukit Moria baru Abraham terus terang kepada Ishak. Ya, mungkin dia cerita, Tuhan perintahkan saya Ishak untuk korbankan kamu di sini. Ishak memberontak enggak? Ishak nurut, saudara. Nurut. Soalnya dia berontak, dia lari, bapaknya sudah tua, dia bisa ngejar, saudara. Dia bisa ngejar. Dia umur 17 Ishaknya. Abraham umur 117. Bagaimana orang 117 mengejar anak umur 17? Nah, Ishak. Tapi Ishak menyerah. Ya Bapak, sudah belum. Ini anak yang baik loh, luar biasa loh. Tepuk tangan untuk Ishak ini, luar biasa ya. Pelanggan. Dan pengorbanan Ishak ini, Abraham mengorbankan Ishak ini tertulis secara lengkap jelas di Alkitab. Tidak lompat-lompat, ini secara runut ditulis oleh Musa. Tidak dirubah-rubah, rubah siapa? Saudara, Alkitab ini orang Yahudi pasti punya aslinya. Ceritanya persis dalam bahasa Ibrani, persis. Ya, tidak dirubah-rubah. Dan Alkitab sudah terjemahkan ribuan bahasa. Kalau misalkan di bahasa Indonesia dirubah, bahasa Inggris tetap aja, saudara. Akan ditegur sama orang Inggris. Hei, orang Indonesia ngaco nih, Alkitab dirubah-rubah. Kan begitu ya? Atau orang Ibrani yang pegang yang aslinya, orang Israel, ya, tidak benar, ini yang benar. Dan dia bukan orang Kristen, orang Yahudi. Alkitabnya sama seperti yang kita pegang. Cuma orang Yahudi tidak pegang perjanjian baru gitu aja, saudara. So, kasih Tuhan, ya. Nah, itulah tentang korban. Dan kita tahu ketika Ishak sudah ditaruh di mezbah dan Abraham mau tikam itu jantung daripada Ishak, ya, dengan pisau. Itu enggak, ya, saya percaya tuh ya, Abraham merem lah pokoknya, tuh ngeri ya, dan sebagainya, tapi dia tetap percaya Tuhan. Mau tikam jantungnya Ishak. Maka dari langit ada suara, Abraham, Abraham, jangan lakukan itu. Aku tahu sekarang hatimu sungguh-sungguh mengasihi aku. Kau taat kepadaku. Aku percaya kepadaku. Tepuk tangan untuk Allah kita, luar biasa. Ya. So, kalau Tuhan memerintahkan kita untuk berkorban, Tuhan memerintahkan kita untuk beribadah sebagainya, ya, saudara, kita tidak akan kehilangan apa-apa sebenarnya. Tuhan tuh berkati luar biasa. Ya. Bahkan saya berdoa kan kepada saudara yang mau dipakai Tuhan, yang siap dipakai Tuhan, saya berdoa ya, saudara bisa, ya, diberkati dan punya hati seperti Abraham. Kemudian berikutnya, saudara, zaman Taurat. Nah, zaman Taurat ini zaman Musa, ya, sekitar tahun 1500 sebelum Masehi. Zaman Abraham itu sekitar 2000 tahun sebelum Masehi. Ya, ya. Zaman Taurat yaitu 1500 tahun sebelum Masehi, ya,
itu ada, nanti saudara baca saja Imamat pasal yang ketiga, Imamat pasal 4, Imamat pasal 5, saudara, tentang beberapa jenis korban. Ya, ada korban keselamatan. Nah, itu tadi ada mencaru ya. Saudara, yang dilakukan oleh para imam, dan itu medianya itu ya, bukan medianya ya, bahan korbannya itu harus yang bernyawa, ya, harus yang bernyawa. Dan korban-korban itu sebenarnya hanyalah bayangan dari apa korban yang sesungguhnya. Korban Ishak yang diminta oleh Tuhan, anak domba yang dikorbankan itu adalah bayangan daripada korban yang akan datang. Ya, semua itu anak domba banyak. Ya, itu hanya bayangan daripada korban yang sesungguhnya yang akan datang. Ya, nah zaman Taurat itu lebih jelas lagi. Jadi ada korban keselamatan, ada korban penghapus dosa, ada korban penebus salah, ada korban-korban yang lain, dan itu dilakukan oleh para imam keturunan Harun, imam besarnya, dan imam-imam yang melayani di tabernakel. Ya, waktu itu belum ada bait Allah yang dibangun oleh Salomo, sebab 500 tahun kemudian barulah dibangun bait Allah di Yerusalem. Tapi selama 500 tahun itu orang Israel beribadah kepada Elohim Yahweh Tuhan mereka itu di tabernakel. Sekalipun memang beberapa kali itu ada dibangun juga tempat ibadah, baik di Betel, di Gibeon. Gibeon itu ada tempat pembakaran kurban. Orang Israel membakar korban di sana. Ya, zaman Salomo, saudara lihat, itu Salomo membakar ribuan korban. Luar biasa, ribuan korban. Ya, itu dibakar habis. Nah, kalau ada korban penghapus dosa, korban keselamatan itu, imam harus menaruh tangannya di kepala korban itu. Itu transfer kesalahan, transfer dosa. Ya, nah, nanti korbannya akan disembelih, darahnya disiramkan di seputar mezbah. Dan nanti kalau imam besar itu menanggung kesalahan, ada korban keselamatan dan atau penghapus dosa, menanggung dosa bangsa, maka korbannya lebih besar, lembu, ya, umur 1 tahun dan tidak boleh ada cacat. Dan itu darahnya setelah disiramkan di sekeliling mezbah, diusapkan di tanduk-tanduk mezbah, dan diusapkan di kupingnya, saudara, di dahinya, dan di jempolnya. Saudara, itu semuanya ada maknanya. Nggak ngawur, saudara, nggak ngawur. Itu untuk mengadakan pendamaian dengan bangsa Israel, antara Tuhan dan bangsa Israel. Imam itu tugasnya memediasi, gitu loh ya, antara Tuhan dan umat. Saudara Tuhan, ya. Nah, itu adalah bentuk-bentuk korban, dan itu dikerjakan oleh umat Israel sampai zaman, ya, zaman Tuhan Yesus. 1000 tahun korban-korban ini dikerjakan sampai zaman Tuhan Yesus loh. Ya, sekalipun orang Israel beberapa kali ya mereka ya mengalami pembuangan. Ya, 1 kali sebelum zaman Tuhan Yesus itu mengalami pembuangan 70 tahun di Babel. Ya. Kita ada lagunya itu, na 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 na, yeah yeah. Nah, saya lupa lagi. Na 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 saya. Sedikit ingat karena baru ingat sekarang. Ya. Nah, saudara Tuhan. Ya, jadi semuanya itu adalah masih bayangan korban-korban yang diberikan oleh mulai nenek moyang zaman Adam, Nuh, Abraham, ya,
sampai zamannya Taurat Musa, sampai Daud, dan sampai zaman Tuhan Yesus, itu hanyalah bayangan daripada korban yang sesungguhnya. Ya, lah korban yang sesungguhnya itu apa? Siapa? Ya, korban yang sesungguhnya itu adalah tubuh anak manusia. Kita lihat Ibrani tadi. Ibrani pasal 10 ya. Kita lanjut di Ibrani pasal 10 ya. Haleluya. Ayat 5 saya akan ayat 4 sampai 5 saya akan bacakan demikian. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tapi engkau telah menyediakan. Maaf, ayat 4 ya. Terlalu semangat sehingga ayat 4 aja lupa. Saya baca mulai ayat 4. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. 5. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Perhatikan ya. Nah, memang manusia itu kan memiliki kesadaran, oh saya ini butuh Tuhan. Mereka beribadah pertama dari korban. Oh, Tuhan senang loh. Dan diatur kemudian dihukum Taurat, ada korban penghapus dosa dan sebagainya. Tapi sebenarnya bukan menghapus dosa. Darah korban yang dipersembahkan di zaman Taurat itu bukan menghapus dosa, tapi baru menutup dosa, sehingga Allah tidak melihat dosa pada umatnya. Sehingga Tuhan mau datang, hadir, bergaul kembali dengan umatnya. Tidak lihat dosa, karena ditutup. Terus darah apa yang bisa menghapus dosa? Nah ini disiapkan tubuh. Tubuh siapa? Bukan tubuh manusia biasa. Tubuh Allah, saya katakan tubuh Allah. Kita katakan tubuh Allah. Ya. Karena Allah itu roh, dia tidak punya tubuh jasmani. Ya, maka dia pada akhir zaman hadir dalam wujud manusia sejati. Ya, yang sudah dibicarakan dari awal itu, yaitu manusia Yesus Kristus. Dia mengambil rupa menjadi manusia, bukan ujuk-ujuk dari langit langsung jadi dek. Nggak bisa, nggak sah itu saudara. Ya, kalau saudara misalkan tiba-tiba ya malam-malam didatangi oleh seseorang ya pakai tubuh, ngomong, "Hei anakku," gitu ya. Kalau saudara lihat, tidak injak tanah kakinya, ya, itu bukan manusia, saudara. Amin. Bukan manusia sekalipun dia memakai tubuh. Berulang kali Tuhan dalam perjanjian lama juga mendatangi nenek moyang kita dengan memakai tubuh, saudara. Tapi bukan tubuh beneran. Itu tubuh penampakan. Sekalipun Abraham pada waktu itu sempat mencuci kakinya malaikat Tuhan itu. Yaitu Tuhan sendiri yang hadir. Dicuci kakinya. Bisa dipegang. Tapi bukan tubuh yang dikehendaki untuk jadi korban. Makanya Allah harus menjelma menjadi manusia untuk menjadi sama dengan kita. Persis sama. Tidak boleh tidak sama. Ya, perasaannya sama. Kita mengalami ya hari-hari yang sama, yaitu bagaimana dikandung, bagaimana dilahirkan, bagaimana menjadi anak bayi, bagaimana ya lapar aja tidak bisa cari makanan sendiri kan harus nangis, minta mimi, dimimiin, maaf, buang aja tidak bisa. Ya orang tuanya yang ngurus semuanya itu. Dia harus menjadi
manusia seperti itu harus sama. Kalau tidak sama, dia tidak sah untuk menjadi korban menggantikan saya dan saudara. Itulah yang dinantikan oleh orang Yahudi, oleh seluruh dunia bahkan, yaitu korban ya yang akan dapat menghapus dosa. Makanya Yesus itu disebut anak domba Allah. Amin. Makanya ketika Yohanes Pembaptis melihat Yesus, dia berkata, lihatlah anak domba Allah yang akan menghapus dosa dunia. Itu mengapa Allah itu harus menjelma menjadi manusia yang sempurna, benar-benar manusia, dan harus mati menjadi korban. Dan ini tujuannya adalah untuk menghapuskan dosa kita semuanya, untuk mendamaikan, untuk memulihkan keadaan saya, keadaan saudara, supaya kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Itu tujuannya, saudara. Dan sekarang oleh darah Yesus, saya yang dulu jauh, saudara yang dulu jauh, bukan siapa-siapa, sekarang sudah begitu dekat hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Itu kita bisa menyebut Tuhan itu ya Aba, ya Bapa. Dan Tuhan menyebut kita anakku. Saudara, di dalam Yesus itu ada anak Tuhan. Karena darah Yesus. Karena darah Yesus yang menjadikan saudara. Yohanes 1:12 ya. Siapa yang menerima dia diberi hak, diberikan kuasa menjadi anak-anak. Karena darah Yesus yang menjadikan saya dan saudara ini menjadi milik Allah. Saudara. Karena itulah mengapa orang Kristen tidak lagi butuh setiap tahun membawa ke gereja ini, Pak Pendeta, aku bawa kambing. Untuk apa? Aku sudah berdosa, tolong layani saya. Ya bawa sini, saya senang. Ya, amin. Ayo mulai minggu depan boleh. Kalau saya mau bawa kambing, bawa sapi ke gereja, senang saya terima. Tapi urusan dosa saudara bukan urusan dengan kambing lagi, dengan sapi lagi, tidak ada itu. Karena saudara sudah disucikan, ditebus hidup saudara. Yang ditebus itu bukan dosa lo ya, tapi yang ditebus itu hidup saudara, nyawa saudara, hidup tubuh jiwa roh kita untuk menjadi milik Tuhan. Tapi Tuhan Maha itu membayar dosa. Bayar dengan tebus beda ya. Ya, yang dibayar itu utangnya, tapi yang tebus itu barangnya. Barangnya itu siapa? Saya, saudara. Itu ditebus oleh Tuhan, dibayar dengan nyawanya, saudara. Nah, karena itu kita tidak perlu lagi susah-susah korbankan ya domba, sapi, ya tidak perlu lagi. Karena kita sudah punya korban yang sempurna, yaitu Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib. Itu korban yang sempurna. Berikan tepuk tangan untuk Allah kita yang luar biasa. Dan korban Yesus itu menyucikan dosa saya, dosa saudara. Bukan menyucikan dosa. Kalau dosanya disucikan nanti dosanya tambah kinclong, saudara ya. Yang disucikan itu hidup saya dan hidup saudara. Roh kita disucikan, jiwa kita disucikan, tubuh kita disucikan, sehingga kita menjadi orang-orang kudus. Maka saya tuliskan itu menjadi satu lagu. Saya ambil dari 1 Petrus pasal 29. Kamulah umat pilihan Allah, imamat yang rajani, bangsa yang kudus ya. Supaya ingat ini umat Tuhan tuh, bahwa saudara ini bukan main-main. Status saudara dalam Yesus Kristus bukan sembarangan, bukan main-main. Ya, saudara umat pilihan Allah, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, milik Allah sendiri. Siapa yang mengusik saudara sama dengan mengusik biji mata Tuhan. Baca nanti Zakaria pasal 2 ayat 8 itu. Saudara, siapa yang mengusik saudara sama dengan mengusik biji mata Tuhan. Saudara bangga loh, tapi tidak boleh sombong. Kita tetap rendah hati, belajar menjadi sama seperti Yesus. Saya ajar kepada anak remaja menjadi hidup sama seperti Yesus. Ya.
Belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Makanya saya berdoa supaya cepat ini jadi bos-bos semuanya, amin. Ya, nanti jadi adik gubernur, bahkan jadi presiden mungkin gitu ya. Tapi tetap rendah hati, tetap setia kepada Tuhan, menghormati Tuhan, beribadah kepada Tuhan, amin. Itu intinya. Tidak usah menghormati saya juga tidak apa-apa, yang penting menghormati Tuhan, amin. Iya, tapi kalau saudara menghormati Tuhan pasti menghormati gebalanya, amin. Iya, saudara. Nah, nanti saudara bisa baca selanjutnya itu apa yang saya jelaskan itu di Ibrani pasal 10 sampai selesai. Kenapa orang Kristen tidak perlu lagi bawa korban? Karena itu, ya. Tapi ayat yang terakhir yang dituntut oleh Tuhan dari kita itu apa? Kurban apa? Roma pasal 12 ayat yang pertama. Ya, kita baca bersama-sama sambil berdiri, ya. Ya, kita baca bersama-sama Roma pasal 12 ayat pertama. 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Haleluya. Ya, tolong ambil pengecasannya, ya. Ya. Saya kasih Tuhan. Ini yang diminta oleh Tuhan. Persembahkan tubuhmu yang hidup. Amin. Jangan cari Tuhan kalau sudah setengah mati, udah caranya susah baru cari Tuhan. Ya baik-baik aja daripada tidak. Tapi yang berkenan adalah pada waktu kita masih sehat hidup. Artinya masih sehat, masih semangat, masih kaya, ya, masih bisa lakukan kita. Bawalah kepada Tuhan, beribadah pada Tuhan, layani Tuhan, amin. Tapi harus kudus dan yang berkenan. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang para pelayan Tuhan untuk maju depan. Ya, kita naikkan satu pujian. Ya.